Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian pengalaman buruk gue dalam membeli iPhone second jadul teman-teman ya. Jadi iPhone second yang jadul guys, ini tanda petik jadul guys ya. Jadi walaupun gue udah punya sedikit pengalaman tentang produk-produk dari Apple atau iPhone, tapi tidak mengurangi resiko gue terkena prank teman-teman ya. Dan gue nemuin beberapa pengalaman yang kurang mengenakan dalam membeli iPhone jadul dan akan gue share ke kalian teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 6s Plus gua. Kita mulai dari 6s Plus ini teman-teman ya. Jadi ini udah gua beli hampir sebulanan teman-teman. Pas beli itu harganya 17. Kotaknya masih bagus banget, dibungkus plastik kayak baru, dan juga untuk bodinya ini juga masih mulus banget teman-teman ya. Nggak ada lecet sama sekali, ini bisa gue pastikan 100% kayak baru mulus. iPhone 6s Plus di tahun 2023 masih mulus banget, baterai health-nya 100%. Gua yakin itu udah pasti diganti teman-teman ya. Tapi di sini gue tetap ngotot membeli karena gue pengen tahu untuk secara kualitas itu gimana sih teman-teman untuk iPhone jadul ini guys ya. Nah, jadi sebenarnya secara jujur teman-teman, gue nggak nemuin masalah sama sekali di iPhone 6s Plus gue ini guys ya. Nah, semuanya tuh lancar-lancar aja guys, untuk dari sisi performa, kamera, foto, video, main game, ngedit, terus untuk kegiatan gue sehari-hari, buka sosial media, baca chatting, baca berita, itu aman-aman aja guys. Nggak ada permasalahan sama sekali dengan iPhone 6s Plus gue ini. Nah, tapi tetap aja gue masih kena prank guys ya. Jadi prank dalam artian gua itu nggak nyangka hal ini bisa timbul guys, karena ya gua pikir iPhone ini bakal baik-baik aja gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi prank yang pertama itu adalah dari sisi layar teman-teman. Jadi untuk dari iPhone 6s Plus ini sendiri, untuk layarnya guys ya, kalau kita masukin ke kantong terus kita keluarin lagi, dia itu pas gua buka ghost touch teman-teman ya. Jadi ini tuh berlaku kalau gue masukin ke kantong, jadi ada pressure teman-teman ya, karena kan kalau kita kantong di celana itu kan dia nekan ke layar gitu. Jadi pas gue pakai lagi itu dia pasti ghost touch. Kalau dia lagi ghost touch, yang perlu gue lakukan adalah tekan tombol ininya, kemudian kita nyalakan lagi seperti ini, dan dia akan normal lagi guys ya. Nah, jadi hal ini itu udah sering gue alami di iPhone jadul dulu, dan ini penyebabnya adalah di LCD. Ini dari pengalaman gue secara pribadi teman-teman ya. Dulu gue juga pernah pakai iPhone bypassan yang tiba-tiba sering ghost touch. Pas diganti LCD-nya itu aman-aman aja. Jadi itu menurut gue secara pribadi dari pengalaman adalah dari LCD-nya yang mungkin memang harus diganti atau dicek dulu teman-teman untuk pemasangannya apakah sudah benar atau belum guys ya. Nah, itu dari sisi LCD guys. Nah, yang kedua teman-teman, ternyata untuk iPhone 6s Plus gue ini itu adalah unit bypassan. Pas gue beli itu tidak ada penjelasan bahwa iPhone ini tuh bypass, tapi penjelasannya adalah original teman-teman ya. Original, dan ternyata ini aslinya adalah iPhone-nya kena bypass ya. Jadi dia ke lock iCloud, di bypass secara premium, dalam artian bisa memakai segala macam kartu. Nah, dari beberapa hal yang gue sebutkan di atas teman-teman ya, seperti layar dan juga bypass iCloud, gue sama sekali sebenarnya nggak ada masalah guys ya. Jadi gue tetap bisa menggunakan iPhone 6s Plus ini sebagaimana mestinya. Tapi mungkin yang semakin lama semakin mengganggu itu adalah dari sisi layarnya aja guys ya. Jadi setiap gue kantongin, pas gue nyalain ghost touch, setiap gue kantongin gue nyalain ghost touch. Jadi itu adalah prank yang gue dapat di iPhone 6s Plus second ini teman-teman ya. Ini gue anggap second aja karena ya nggak mungkin ada yang baru lagi guys ya. Oke, yang selanjutnya adalah prank terakbar yang pernah gue alami teman-teman ya. Jadi gue tuh jarang banget beli iPhone yang bermasalah teman-teman, even dia second jadul. Tapi untuk iPhone 7 ini pengecualian, karena dia prank terbaik yang pernah gue dapetin teman-teman ya. Jadi untuk kotaknya sendiri seperti ini teman-teman ya. Ini gue beli di Yogyakarta waktu itu tahun 2022 ya, bulan Mei atau Juni gue lupa tahun lalu. Dan ini gue beli seharga 1,8 juta, full set di kapasitas storage-nya 128 GB. Jadi ini unitnya dari China CHA teman-teman ya. Jadi kotaknya memang seperti ini full set, dan untuk unitnya seperti ini teman-teman ya. Nah,
Jadi kenapa ini bisa gue bilang prank terbaik? Karena sekarang keadaannya itu mati total teman-teman ya. Dan setelah gue coba perbaiki, udah hampir 5 atau 6 toko yang nyerah dan nggak bisa memperbaiki iPhone 7 gue ini teman-teman. Jadi pranknya sangat berhasil guys ya. Ini gue beli ke orang ya, random, nggak kenal, COD, kita beli langsung guys. Jadi umurnya tuh cuman 1 tahun doang. Habis itu dia mati total. Nah, kita masuk ke pertama-tama pas gue beli teman-teman ya. Jadi pas gue beli itu sebenarnya fine-fine aja guys, nggak ada masalah sama sekali ya. Performanya performanya Yahoo bagus, untuk gaming enak, untuk sosial media enak, untuk kameranya juga oke lah teman-teman ya. Nah, setelah pakai sekitar semingguan, gue baru nemuin yang namanya sedikit kecurigaan teman-teman. Karena setiap gue pakai main game untuk iPhone 7 gue ini, itu panasnya itu nggak ngotak. Kok tiba-tiba dia panas banget, padahal gue cuma main game paling Mobile Legend baru 2 menit main dia udah panas banget nih teman-teman. Ada apa? Nah, jadi setelah gue coba-coba main, terus ada dapat update iOS. Nah, panasnya itu perlahan-lahan berkurang teman-teman, nggak terlalu panas seperti sebelumnya guys ya. Jadi pas ada dapat dari update iOS itu, untuk suhu panasnya pas gue ajakin main game itu ternyata berkurang teman-teman. Jadi gue agak-agak santuy aja guys ya. Nah, kemudian masuk minggu kedua teman-teman, gue mulai menyadari ya bahwa untuk iPhone 7 gue ini, untuk kamera di bagian belakangnya itu getar-getar guys. Jadi gue langsung ngerasa, wah ini ada yang nggak bener nih, pasti ada masalah di kamera iPhone 7 ini teman-teman ya. Jadi karena pada saat gue beli, gue tes ya, itu nggak ada masalah sama sekali. Karena pas gue beli itu malam-malam teman-teman, dalam jam 9 atau jam 8-an gitu ya, udah malam. Cuacanya udah gelap, jadi pas gua tes kameranya tuh bagus-bagus aja, nggak kelihatan ya kalau dia goyang-goyang. Jadi pas gua udah baru notice ya, wah ini kameranya goyang-goyang. Jadi yang pertama, baterai tuh mulai berasa panas banget ya pas baru-baru beli. Kemudian yang kedua, kameranya ini gua ngerasa agak getar-getar teman-teman. Nah, itu gue biarin aja teman-teman, itu gue lanjut aja, gue pakai terus sampai akhirnya tahun 2023 bulan, kalau nggak salah teman-temannya, ini di bulan Februari teman-teman. Di bulan Februari iPhone 7 gue ini itu habis gue cas, terus casnya gue cabut karena dia udah 100% full, dan gue biarin aja nih teman-temannya. Nah, itu selama 3 bulan belakangan itu iPhone 7 ini gue cuma pakai buat dicas doang, nggak pernah gue pakai sama sekali. Jadi kalau lowbat gue cas, tapi nyala terus teman-temannya. Nah, itu doang sih selama 3 bulan terakhir sebelum dia mati total. Nah, pas bulan Februari itu teman-teman, tiba-tiba pas gue keluarin dari kantong, ini iPhone gue panas banget. Ini panas banget di bagian sini teman-teman, panas banget, dan gue kayak buset ini panas banget, kayak mau meledak gitu loh guys. Jadi gue ademin dong ya, ternyata tiba-tiba dia mati guys. Dia mati, kemudian dia nyala, dia mati, kemudian dia nyala, dia kayak boot loop gitu teman-teman. Kemudian dia mati total. Nah, pas gue cas, dia pun nggak masuk lagi chargernya teman-temannya. Jadi sempat gue biarin sekitar 2 bulanan, ini gue biarin aja ngebangke, itu nggak nyala sama sekali, matot. Gue pun mulai bergilir untuk memperbaikinya teman-teman ya. Jadi karena posisi gue lagi di Bali, gue langsung coba ke iColor. Tapi kata iColor ya gue harus tunggu sekitar 1 bulanan lah untuk baru tahu ini kerusakannya apa. Karena gue nggak sabar, gue coba di toko-toko servis iPhone yang udah ada nama banget di Bali ya, yang udah banyak banget orang bilang bagus. Gue coba, dan ternyata mereka semua nyerah. Mereka bilang ini udah diperbaiki semua sebelumnya, udah bekas servisan, udah pernah bongkar, jalurnya udah pernah diservis, dan juga mereka nggak berani lagi untuk servis lagi karena kemungkinan besar ini udah nggak bisa hidup lagi teman-teman ya. Nah, jadi selain dari permasalahan mesinnya, ini juga untuk kameranya itu dipasangin magnet. Jadi gue pernah sharing ke kalian ya, untuk iPhone 7 ini pas dibongkar itu pernah kelihatan ada magnet. Jadi magnet itu yang membuat iPhone ini tidak getar-getar. Jadi kalau magnetnya dicabut, iPhone-nya kameranya bergetar teman-temannya. Jadi itu adalah pengalaman prank yang paling bagus dari iPhone 7 gua ini teman-temannya. Oke guys, jadi kalau kalian tanya ke gua, "Bang, kok lu bisa kena kayak gitu sih, Bang? Emang lu nggak ada ngecek, Bang?" Jadi gua udah ngecek teman-teman. Pas gua beli iPhone 7 ini, gua kan COD sama orang. Gua ngecek guys, karena gua beli sama orang yang random, gua nggak kenal. Pas gue cek sebenarnya semuanya fine-fine aja, tapi kesalahan fatal gue adalah gue nggak ngecek 3U Tools.
Jadi saran dari gue secara pribadi teman-teman, kalau kalian mau COD sama orang, mau beli iPhone, cobalah diiseng-isengin ya, atau wajib deh kalian cek di TriYu-Tools. Jadi di TriYu-Tools itu kalian bisa ngebaca ya kalau misalkan iPhone kalian ini apa aja yang sudah diganti, dan juga ada diagnosisnya di paling bawah yang ada tulisan verifikasi komplit, semua iPhone ini masih bagus. Nah, kalau untuk iPhone 7 dan 6s Plus gua ini itu verifikasinya komplit, hasilnya mesinnya itu udah pernah diganti, kemungkinan besar udah diganti teman-temannya. Untuk iPhone 7 gua dan juga untuk iPhone 6s Plus gua ini teman-temannya. Nah, jadi walaupun ya secara sekilas untuk performa nggak ada masalah, tapi ternyata gue kena prank juga nih dari dua iPhone ini teman-temannya. Nah, oke guys, jadi kenapa video ini gue bikin? Karena video ini ingin ngasih tahu kalian bahwa bijak-bijaklah kalau mau beli sesuatu ya teman-teman, terutama untuk iPhone second yang udah jadul. Kalau misalkan kalian pengen beli, mending kalian beli ke orang yang kenal, atau ke saudara, ke keluarga yang udah kalian tahu, ke temen-temennya. Kalau pengen beli ke toko pun ya beli ke toko yang ya seenggak-enggaknya toko itu udah gede, after salesnya enak temen-temennya. Kalau kalian pengen beli random, kalian coba cek deh untuk masalah di TriYu-Tools-nya gimana, untuk dari sisi mesinnya apakah bagus, untuk kameranya apakah sudah pernah diganti. Kalau kalian menemukan iPhone kalian itu kemungkinan besar udah diganti semua, ya mending keep dulu teman-temannya, sabar dikit biar kalian nggak rugi, nggak kena prank kayak gua guys ya. Jadi gue sharing pengalaman buruk gua ke kalian, biar cukup di gua aja yang mengalami hal-hal buruk ini, kalian nggak perlu lagi teman-temannya. Saran gua untuk zaman sekarang ya, ini belilah iPhone resmi teman-teman. Gua beli iPhone resmi, iPhone 13 ini tuh tenang banget ya, tidur juga nyenyak karena pagi-pagi bangun nggak perlu khawatir ya sinyal mati guys ya. Ya walaupun iPhone 11 Pro gua ini sinyalnya masih aman-aman aja, tetap aja iPhone resmi itu yang terbaik guys ya. Oke teman-teman, jadi sekian video gua kali ini. Semoga video gue ini memberikan sedikit manfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Bye bye.